Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hari ini 26 Mei kembali kita akan belajar firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan di mana PSBB masih belum berakhir. Tetapi biarlah kita akan tetap bersyukur bahwa Tuhan ikut bekerja di dalam kehidupan kita dan rumah tangga kita masing-masing. Dasar firman Tuhan pada hari ini terambil dari surat 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Surat 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11, hidup orang Kristen. Bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen? Jangan karena kita sudah dibaptis atau simpatisan. Jangan-jangan kita belum hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah kehidupan yang semakin susah ini, kami boleh melihat cahaya bahwa pandemi mulai berakhir dan kemungkinan kami akan bisa untuk hidup secara normal kembali. Oleh karena itu biarlah ketika saatnya tiba, kami boleh bersukacita tetap sebagai orang Kristen. Jangan kami melupakan Engkau di tengah sukacita kami. Tetapi kami semakin bersyukur karena pandemi boleh semakin berkurang dan orang sehat semakin dinyatakan ada. Dan kami boleh kembali hidup sebagaimana seharusnya kami hidup. Oleh karena itu berfirmanlah supaya melalui firman Tuhan kami tetap akan menjadi orang Kristen di tengah suka maupun di tengah duka. Berkaryalah melalui kuasa Roh Kudus. Kami menaikkan doa pengharapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hidup sebagai orang Kristen itu sangat menarik. Karena tentunya Bapak Ibu merasa sudah jadi orang Kristen. Sudah baptis sekian lama, setiap hari Minggu kebaktian kecuali beberapa bulan ini. Mungkin ketika ada persekutuan keluarga, rumah tangga, Anda ikut. Anda sudah bertanya, Anda aktif untuk ikut di dalam kegiatan-kegiatan. Tapi apakah semua itu dilakukan dengan dasar pola hidup Kristus? Kenapa demikian? Nah, ada hal yang menarik ketika dua orang pemuda sama-sama aktivis gereja. Mereka berjalan dalam satu kesempatan dan mereka berjumpa dengan seorang pengemis yang sedang duduk di bawah sebuah pohon bersama dengan seorang anak kecil. Lalu mereka berkata, itu anaknya bukan ya? Jangan-jangan itu anak bayaran. Ya, enggak tahu ya, temannya berkata begitu. Itu susah untuk ditebak. Tapi apakah kita baik untuk memberi atau tidak? Ada berbagai anjuran, bahkan pemerintah mengatakan jangan suka ngasih sama pengemis, pengamen. Mereka tidak mau bekerja nantinya. Tapi kalau betul-betul mereka membutuhkan makan bagaimana? Akhirnya mereka katakan begini, ya sudah yuk kita kasih sajalah. Lalu dua pemuda ini mengeluarkan dompetnya. Yang pertama meletakkan uang Rp5.000. Lalu temannya lihat dan si pengemis itu mengambil uang 5.000, kemudian berterima kasih dengan sungguh dan dia berbisik kepada anak gadisnya, nanti kita bisa beli minum sedikit ya. Nah, anak itu melihat ibunya dengan wajah yang berseri-seri, beli es ya bu, beli es ya bu. Nah, mendengar percakapan itu temannya tergerak hatinya. Lalu dia juga memberikan 5.000. Jadi ibu pengemis bersama anaknya itu terima 10.000. Lalu mereka pergi. Ya, mereka berjalan kembali. Nah, dalam perjalanan itu terjadi percakapan. Kenapa kamu tadi ngasih 5.000? Padahal 2.000 aja cukup. Ya, jangan-jangan itu nanti nggak dipakai beli es. Anaknya itu cuma dibayar dan seterusnya. Lalu teman yang ditanya itu mengatakan, alah sudah nggak usah dipikir. Uang receh, uang kecil 5.000 buat apa dipikir? Ya, udah kasih sudah, nggak usah dipikir lagi. Nah kalau kamu, nah temannya tanya begitu, kenapa kamu juga kasih 5.000? Nah kemudian teman itu menjawab begini, tadi saya memang mengalami pergumulan, saya kasih atau tidak. Tetapi ketika melihat sinar mata anak kecil tadi yang menerima 5.000 sungguh bersinar-sinar, akhirnya saya juga mencoba memberi 5.000. Karena uang yang saya miliki memang tidak banyak. Ya. Harapan saya dengan dia punya 10.000, saat itu dia bukan cuma bisa beli es, tapi mungkin juga dia bisa beli makan untuk hari itu atau pagi itu. Ya, demikian pemikiran pemuda yang satu ini. Jadi dia berpikir dengan memberi akan ada satu kehidupan.
Yang satu berkata dengan memberi itu uang receh, uang kecil, nggak usah dipikir. Lalu dalam perjalanan itu mereka ketemu temannya, seorang perempuan. Orang perempuan itu di jalan, kemudian mereka bercakap-cakap bertiga. Dari mana? Oh, ini habis ngomongin pengemis tadi. Anak perempuan itu kemudian berkata, kasih. Ya enggak apa-apa, kita kasih sama pengemis daripada nanti pengemis itu menjarah harta kita. 3 percakapan, 3 pola pikir. Yang satu uang receh, yang satu takut dijarah, kasih aja. Yang satu mengatakan, bagaimana dengan uang yang diberi mereka bisa beli makan dan hidup. Mana menurut saudara yang pola hidup Kristen? Pola hidup Kristus yang ada di dalam diri mereka. Padahal dianjurkan oleh firman Tuhan bahwa marilah kita senantiasa menjaga diri kita, menguasai diri, jadi tenang supaya kita dapat berdoa. Tapi yang sungguh-sungguh dan terutama adalah kasihilah seorang dengan yang lain. Sebab kasih itu menutupi banyak dosamu. Jadi kasih. Percakapan ini menarik. Bahwa yang satu menganggap memberi itu karena kelebihan. Yang satu menganggap bahwa memberi supaya tidak mengalami kerugian. Yang satu memberikan dengan cinta kasih. Akhirnya mereka bertiga itu mengatakan, ayo kita buktikan mana yang benar di antara 3 percakapan atau 3 pendapat ini. Mereka berbalik nengok cari ibu pengemis. Dan ibu pengemis itu belum jauh dari mereka. Dan memang ibu itu sedang minum es teh yang di gelas itu ya, bukan di gelas, di kantong plastik. Kantong plastik bersama dengan anaknya. Dan wajah mereka sangat gembira. Mereka kayaknya lega banget bisa minum es teh yang menyegarkan pada pagi yang cukup terik atau siang cukup terik itu ya. Lalu nggak lama kemudian ibu dan anak itu berjalan. Dan 3 orang pemuda aktivis gereja ini kemudian secara diam-diam mengikuti kemana ibu pengemis itu pergi. Apa yang terjadi? Ternyata ibu itu pergi ke sebuah warung dan kemudian dia membeli ya mungkin secukupnya, entah apa yang dibeli. Mungkin beras, mungkin mie kering atau minyak atau apa dari Jawa tidak jelas, tetapi ibu itu keluar dari warung dengan membawa sedikit belanjaan. Dan kemudian ibu itu berjalan dan 3 orang ini tetap mengikuti. Cukup jauh, cukup melelahkan. Sampai tiba di sebuah gang kecil, ibu itu masuk kemudian hilang. Nah, 3 pemuda itu mengatakan, apa yang harus kita lakukan? Tanya-tanya, di mana rumah pengemis itu? Mereka mendapati rumah pengemis itu. Apa yang mereka lihat di sana? Anak perempuan yang ikut mengemis tadi sedang mengambil sebuah handuk, lalu dimasukkan dalam sebuah baskom, dan dia sedang menyeka atau mengelap tubuh seorang bapak yang terbaring. Rupanya itu adalah ayahnya yang mengalami cacat karena satu kecelakaan sehingga tidak bisa bekerja. Lalu si ibu mulai menanak di dapur entah apa yang dimasak. Dari jauh mereka lihat, oh ternyata benar-benar ibu dan anak ini adalah pengemis. Lalu akhirnya 2 temannya itu mengatakan, kalau begitu kita balik ke warung lagi yuk. Kita belikan mereka yang lebih banyak lagi. Supaya besok mereka bisa hidup bahkan mungkin sampai 2 atau 3 hari. Lalu pemuda yang memberi dengan dasar kasih tadi mengatakan, uangku tidak banyak. Aku tidak punya cukup uang, tapi ya tidak apa-apalah, aku tetap ikut. Nah, ikut untuk membeli. Akhirnya mereka kembali ke warung, membeli dan diantarkan kepada pengemis tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hidup orang Kristen harus berdasarkan pola Kristus, yaitu tetap mempunyai cinta kasih, tetap mampu memberikan tumpangan di tengah situasi yang tidak menyenangkan sekalipun. Pemuda yang mengatakan aku tidak punya uang banyak, tetap memberi. Tapi polanya bukan nganggap uang kecil, uang gak kepake. Bukan karena dia takut hartanya dijarah lalu diambil oleh pengemis. Tetapi dia harus menghadirkan Kristus. Bagaimana Kristus hadir dan keluarga ini punya kehidupan karena bisa makan. Nah, pola semacam itulah yang harus ada di dalam diri kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja Tuhan. Jadi, kalau kita saat ini membaca firman Tuhan dikatakan tetap memberi tumpangan, tetap layani seorang dengan cinta kasih, tetap kasihilah sesamamu di tengah kesulitan kita sendiri. Ekonomi yang semakin susah, mungkin juga kebosanan yang semakin meningkat, tetapi kita harus tetap hidup sebagai orang Kristen. Belajar dari Yesus. Apa Yesus tidak jenuh ya ketika dikritik terus oleh orang-orang yang tidak menyukai dia? Jenuh.
tetapi dia tetap menjadi Kristus. Karena memang roh Allah bersama dengan dia dan dia adalah Sang Mesias. Nah, roh Kristus itulah yang harus ada dalam diri kita. Bagaimana caranya? Dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bahwa dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya kita diingatkan bahwa kehidupan ini akan ada akhirnya. Mungkin pandemi akan berakhir, kehidupan di luar akan terbuka, tetapi tidak berarti bahwa kita akan hidup selamanya. Nah, ketika kita kembali keluar ke dunia, apa yang menjadi bekal hidup kita? Dalam kesenangan, wah sekarang tidak lagi dikurung. Apakah kita masih memakai pola Kristus sebagai dasar kehidupan? Sebab ketika kita tidak lagi dekat dengan Kristus, tidak kuat di dalam doa, begitu kita dibuka dalam dunia, kita akan terjerumus. Kita akan terjebak karena sukacitanya. Tetapi sukacita itu tidak menjanjikan keselamatan. Karena sukacita itu datang dari dunia. Oleh karena itu tetap tenang dan bertekun dalam doa. Ketika dunia kembali terbuka, pintu dibuka untuk kita masuk kembali ke tengah dunia. Kita yang sudah tekun berdoa, kita akan berjalan di dalam ketenangan Kristus. Yaitu pola pikir Kristus, kehidupan Kristus, jiwa Kristus, kasih Kristus akan menjadi modal kita. Modal kita. Ingat, begitu pintu dunia dibuka, saya yakin bukan banyak kesenangan, tetapi ada banyak kesusahan juga akan menjadi tantangan hidup kita. Kejahatan. Aduh, kalau sudah bicara kejahatan, sungguh luar biasa. Tiap hari saya terima WA, hati-hati kalau ke ATM. Ada yang begini. Kepikir aja ya orang jahat. Belum lagi terima WA, wah nomornya si A dihack. Nomor saya aja pernah dihack. Dan itu adalah orang pandai yang tidak menggunakan kepandaiannya untuk kebaikan. Di luar sana kejahatan pasti akan lebih banyak dan menantang hidup kita. Siapkah kita ketika pandemi berakhir? Lalu pintu dunia terbuka kembali bagi kita. Cara hidup seperti apa yang akan kita jalani? Firman Tuhan mengajak tetap jadi orang Kristen. Pola pikir Kristus, berbagi, melayani, menyatakan damai, hidup dalam kekudusan, hidup dalam cinta kasih, hidup dalam saling mengampuni, hidup dalam kekuatan Kristus. Itu yang harus menjadi dasar hidup kita. Jadi sekarang, sebelum dunia kembali terbuka, tekunlah berdoa. Jadilah tenang. Ketika dibuka, kita akan tetap menjadi anak-anak Tuhan. Kita akan tetap hidup dengan pola Kristus yang menguasai jiwa dan tubuh kita. Selamat menjadikan tubuh dan jiwa kita sebagai pola hadirnya Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tidak jarang di tengah sukacita yang meluap, kami melupakan Engkau. Ketika dunia kembali terbuka, pintu-pintu dunia dibuka bagi kami. Mungkin kami akan melupakan Engkau. Sudah sekian lama kami tidak bercar free day. Hari Minggu tidak lagi menjadi kerinduan untuk kami beribadah, tetapi untuk berolahraga. Karena rasanya badan kami sudah lama tidak berolahraga. Ampunilah jika kami mempunyai pikiran seperti itu. Kembalikan pola pikir kami sebagai pola pikir Kristus. Mungkin ketika pintu dunia terbuka kembali bagi kami, pertama-tama kami bersuka cita untuk bekerja keras, mengembalikan harta kekayaan kami yang sudah hilang selama ini. Ampuni kami, jika kami kurang percaya pemeliharaan Engkau. Biarlah kami tetap bekerja dengan pola pikir Kristus yang ada pada diri kami. Ketika pintu dunia terbuka bagi kami melihat sama kami sebagai teman, tetapi juga penuh dengan kecurigaan, karena kejahatan begitu banyak dan begitu meningkat sekarang ini. Buatlah hati kami tetap mengasihi mereka, sebagaimana Engkau mengasihi kami. Kiranya pola pikir Kristus tetap terikat dalam diri kami. Kiranya Tuhan mendengar doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.